Salam keadilan. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di channel LBH Masyarakat Kaltim. Nah, hari ini kita bakal ngebahas lagi-lagi sesuatu yang dekat banget nih sama kita, sesuatu yang lagi sering diomongin sama masyarakat. Nah, untuk dapat bisa beropini dengan clear ya kan, bisa disuarakan dengan lebih jelas, maka di sini LBH Masyarakat Kaltim ada perwakilannya nih, lagi-lagi ketua kita yaitu Abang Fadlianur. Halo Bang. Halo, Sobat Oke. Keadilan. Nah, kita mau bahas yang lagi rame nih Bang, tentang orang-orang di sosial media atau orang-orang yang rame nih ngebahas banget pengen nunda pilkada Bang. Ya. Karena kita tahu sendiri presiden kita tuh pengen gitu loh Bang, pilkada ini tetap dijalankan. Tapi banyak banget kontra dari masyarakat yang menyuarakan kalau misalnya harusnya tuh nanti dulu deh gitu. Nah, menurut Abang sendiri nih sebagai penegak hukum, bagaimana tentang tindakan presiden ini Bang? Kalau saya beropini ya, karena sekarang nih COVID ini lagi meningkat, banyak kena dan banyak yang meninggal. Kalau saya setuju apabila pilkada ini serentak ini ditunda, gitu ya. Dengan alasan tadi itu, bahkan ada calon juga kepala daerah itu yang dinyatakan positif meninggal. Gitu loh. Dan ini terjadi di sejumlah daerah, Mas Raffi ya. Kalau presiden menunda itu kan alasannya kan pertama sudah pernah ditunda juga ya. Ya, betul. Sekali. Kedua, kalau nggak salah kemarin jubirnya itu mengatakan ini merupakan hak konstitusional sebagai warga negara. Mereka juga harus mendapat kepastian kapan dia akan diselenggarakannya pilkada, karena terkait biaya juga mereka dan juga sudah mendaftar. Perlu juga diingatkan bahwa hak konstitusional juga kita sebagai pemilih juga harus diperhatikan, karena apabila ini dipaksakan pilkada ini, saya menilai peningkatan COVID semakin tinggi Mas Raffi. Karena kenapa? Pada saat pendaftaran juga calon itu iring-iringan dari pendukung itu kan banyak di KPU umpamanya kan. Nah ini pemerintah bisa nggak menjamin terselenggaranya pilkada itu dengan menekan angka COVID gitu loh, angka baik yang kena, reaktif ataupun angka kematian. Oke. Itu tidak menjamin Mas Raffi gitu loh. Nah, di sini juga kita juga minta kepada pihak Satgas Covid juga agar memperhatikan hal itu apabila pemerintah tetap nantinya menjalankan pilkada serentak ini gitu loh. Jadi sebenarnya Abang nih sebagai penegak hukum melihatnya tidak setuju ya? Tidak setuju, minta ditunda lah kalau bisa. Ya, nah, jadi terus Bang, kalau misalnya Abang ini nggak setuju dengan pilkada yang bakal dijalankan nih, jadi seharusnya menurut Abang bagaimana sih pemerintah kita ini harus bertindak Bang? Ya kalau saya sih itu menunda. Artinya kenapa ditunda? Kalaupun juga dilaksanakan, kan dilantiknya juga nggak tahun ini kepala daerah itu gitu loh, kan tahun depan. Ada sebagian daerah yang seperti itu. Artinya ya kalau bisa ditunda tahun depan, Februari atau Maret, sambil kita melihat perkembangan COVID gitu loh. Ini seperti apa? Memang sih COVID ini tidak ada yang menjamin Mas Raffi. Ya benar. Kapan berakhirnya wabah ini gitu loh. Tapi juga apabila dipaksakan juga berdampak kepada masyarakat. Tidak diselenggarakan pilkada aja udah banyak yang kena dan banyak yang meninggal, apalagi yang tidak diselenggarakan. Yang dikhawatirkan itu adalah yaitu tadi pendukung pada saat KPU iring-iringan itu banyak. Terus juga nanti di TPS seperti apa, kan kita ngantri juga tuh nanti. Nah itulah yang kita diperhatikan, dan juga Satgas Covid itu juga nantinya bekerja keras. Apabila ada yang melanggar ya kalau bisa pidanakan gitu loh kan, kenapa enggak? Ini kan terkait ini kan bukan pelanggaran pemilu, tetapi bisa dipidanakan nantinya gitu loh. Oke, jadi kita sebagai LBH Masyarakat Kaltim di sini kita beropini bahwa kita kurang setuju lah Bang ya Tidak tentang setuju ya. tetap dijalankannya pilkada ini. Dan menurut kami sebagai LBH Masyarakat Kaltim sendiri, ada baiknya kalau misalnya pilkada ini ditunda lah dulu sambil menunggu perkembangan. Ya kan, karena kita bisa lihat sendiri perkembangan korban COVID-19 ini meningkat lah signifikan di beberapa bulan belakangan ini. Nah, dan juga lagi nih Bang, kalau misalnya memang pemerintah tetap ingin mengadakan pilkada di waktu yang telah ditentukan, yaitu di bulan September. Jadi gimana itu Desember. Bang? Ya, Desember maksud saya. Jadi gimana itu Bang? Ya kelihatannya sih memang tetap dilaksanakan Mas Raffi ya, karena beberapa KPU juga sudah merancang peraturannya bagaimana segala macam. Tetapi ya kalau memang itu dilaksanakan, saya meminta itu kepada Satgas Covid untuk bertindak tegas ya.
apabila ada pelanggaran di situ, tindak gitu loh. Seperti ya kejadian di Tegal itu yang berkumpul dilakukan oleh DPR, wakil ketua DPRD ditindak gitu loh, dipidanakan. Nah ini apabila ada calon kepala daerah yang seperti itu nantinya pada saat pesta demokrasi pilkada, tindak apabila tidak mengikuti anjuran yang dilakukan oleh pemerintah gitu, tidak berkumpul, jaga jarak, memakai masker segala macam. Tindak, artinya harus berani di sini. Oke, ya itu benar. Jadi kami setuju banget kalau misalnya pemerintah memang tetap harus pengen mengadakan pilkada ini, maka pemerintah juga harus tetap bekerja keras, bahkan harus lebih keras dari yang sudah ada, karena pasti masyarakatnya pasti lebih masif dan pasti lebih banyak orang yang terlibat gitu kali Bang ya. Nah, jadi gitu opini kita LBH Masyarakat Kaltim dalam menanggapi pilkada secara serentak ini. Nah, untuk konten selanjutnya teman-teman bisa subscribe dulu di channel kita, jangan lupa di like juga, dan jangan lupa di share untuk bisa melihat konten kita yang lebih update lagi lah Bang ya di channel YouTube kita ini. Nah, maka dari itu kita perlu subscribe-nya kalian atau dukungan kalian buat kita bisa lebih semangat lagi lah bikin konten. Oke, jadi kita closing dulu Bang ya. Salam keadilan. Oke.